Aksi nyata modul 1.4 A9 menumbuhkan dan membiasakan budaya positif siswa dengan keyakinan kelas. Saya, Hidup Bagus Sutragung, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas A713, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tetapi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik dan intelektual saja, tetapi dari lingkungan yang ada. Tujuan dari kegiatan aksi nyata ini adalah menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas dan menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah terwujudnya keyakinan kelas yang disusun, disepakati, dan akan diyakini bersama dengan bukti tanda tangan, serta munculnya motivasi intrinsik melalui budaya positif dengan keyakinan kelas di sekolah. Lini masa tindakan. Pada tahap pendahuluan, hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, saya mengajukan ide atau gagasan kegiatan kepada kepala sekolah tentang penerapan budaya positif dan keyakinan kelas. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022, saya melakukan rapat koordinasi dengan teman sejawat dan tenaga kependidikan di sekolah didampingi oleh kepala sekolah. Pada tahap pelaksanaan, hari Selasa 20 Desember 2022, saya mulai dengan penerapan budaya positif melalui kegiatan penyusunan keyakinan kelas. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022, saya berkolaborasi dengan teman sejawat terkait dengan penerapan segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian pada kegiatan penutup hari Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022, melakukan refleksi terhadap penerapan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas. Dalam melakukan kegiatan aksi nyata ini, ada 3 bentuk dukungan yang saya butuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah. Kemudian yang kedua, dukungan dari teman sejawat dan tenaga kependidikan di sekolah dalam penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian yang ketiga, dukungan dari wali atau orang tua siswa dalam penerapan budaya positif di sekolah. Dalam penyusunan keyakinan kelas, kita akan melibatkan seluruh peserta didik yang ada di kelas ini. Karena kebetulan Bapak kan wali kelas 9D, nah ini kan kelas 9D. Kita akan melibatkan seluruh peserta didik kelas 9D dalam menyusun keyakinan kelas. Kenapa demikian? Karena
apa yang kita susun nanti kita yakini bersama dan kita akan melaksanakannya bersama. Tidak hanya anak-anak, Bapak juga akan ikut melaksanakan itu. Apa yang sudah kita yakini bersama hari ini. Sudah? Nah, dalam penyusunan keyakinan kelas ada beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui. Anak bisa menuangkan nanti dalam lembar sticky note yang sudah Bapak bagikan di meja anak-anak yang seperti ini, sticky note-nya yang seperti ini. Silakan nanti diisi. Silakan anak-anak menuangkan apa hal-hal positif, hal-hal baik, nilai-nilai baik yang anak-anak anggap berperan nanti untuk mendukung suasana belajar untuk kita lalui bersama dalam proses belajar mengajar ya. Nah, dalam menuliskan nilai-nilai positif itu, usahakan jangan anak-anak menggunakan kalimat yang negatif atau menggunakan kata jangan. Bapak berikan contoh. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ada kata jangan kan, mengandung unsur yang negatif itu kan. Boleh anak-anak rubah menjadi berjalan di kelas atau koridor. Dihilangkan kata jangannya. Sudah? Nah, setelah anak-anak menuliskan hal-hal positif, hal-hal baik nanti dalam sticky note yang sudah Bapak siapkan itu, silakan anak-anak nanti menempelkan di depan dan kita akan merumuskannya bersama. Dari hal-hal positif atau dari nilai-nilai positif yang anak-anak tuliskan nanti kita kerucutkan bersama. Kita rumuskan bersama menjadi nilai-nilai positif yang akan kita yakini bersama dan kita akan jadikan pedoman atau tuntunan untuk kita melakukan aktivitas atau kegiatan di sekolah. Nah, untuk sticky note yang sudah Bapak siapkan di meja masing-masing, silakan diisi dulu. Hal-hal positif apa atau hal-hal baik apa yang anak-anak yakini. Silakan ditulis dulu. Oke, beberapa siswa sudah Bapak lihat sudah selesai menulis. Baik, secara bergiliran dari baris yang di selatan, silakan ditempelkan di depan hal-hal positifnya, silakan. Oke, silakan. Yang sudah selesai boleh tempelkan, rekatkan sticky note-nya bebas ya, mau di posisi mana silakan. Baik, yang di batu pala yang silakan pasang ditandatangani keyakinan kelasnya. Baik, terima kasih. Sekarang silakan Noni. Bisa di sebelah sini. Oke, Noni sudah. Pice. Di sebelah sini. Oke. Baik, setelah kita menandatangani keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama, berarti kita sudah lebih meyakini dan menyadari bahwa ini adalah kesepakatan yang kita susun bersama. Kita susun bersama, kita yakini bersama, dan kita akan melaksanakannya bersama-sama. Kenapa kita menandatangani di sini? Sebagai wujud atau sebagai bukti bahwa kita sudah sepakat begitu. Dan ini kita rumuskan bersama, kita sepakati bersama, kita akan melaksanakannya juga bersama-sama. Termasuk Bapak sebagai wali kelas, anak-anak juga akan ikut bersama-sama melaksanakan semua keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini. Dan harapan Bapak, anak-anak setelah meyakini ini akan muncul, akan tumbuh disiplin positif dari dalam diri. Karena ini kita rumuskan bersama, kita susun bersama. Dan sudah dibuktikan dengan ada bukti, ada tanda tangan di disiplin keyakinan kelas yang kita buat ini. Baik, Bapak rasa cukup dan mudah-mudahan kedepannya keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan. Dan ingat, kita akan review kembali atau kita akan adakan perbaikan kembali atau kita sempurnakan kembali di tahun ajaran yang akan datang. Baik, terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.
Segitiga restitusi. Ketika kita membaca dua kata yang ada di depan, segitiga dan restitusi. Segitiga, pasti ibu bapak semuanya sudah bisa membayangkan bentuk segitiga itu seperti apa. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi juga diartikan sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, berikut ini merupakan bentuk dari segitiga restitusi. Tahap pada pelaksanaan segitiga restitusi yaitu dimulai dari tahap menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas, memiliki tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dalam menstabilkan identitas, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan beberapa ungkapan seperti kita bisa menyelesaikan ini, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu adalah beberapa ungkapan atau kalimat yang bisa digunakan pada tahap untuk menstabilkan identitas. Atau ungkapan yang lain bisa juga kita gunakan seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Pada tahap kedua, kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa memenuhi cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam validasi tindakan yang salah, kita bisa mengungkapkan ungkapan seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan, kita bisa menggunakan ungkapan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu mungkin beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk menanyakan. Dalam posisi teman, seorang guru akan mengeluarkan nada suara yang ramah, akrab dan bercanda, serta dengan bahasa tubuh yang merapat kepada peserta didik. Mata senyum jenaka. Ketika seorang guru memposisikan diri dalam posisi sebagai teman, maka beberapa ungkapan yang sering digunakan adalah ayo, bantulah demi Bapak, atau ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ada sedikit kelemahan ketika kita memposisikan diri sebagai teman dalam menangani kasus atau permasalahan dengan siswa adalah kecenderungan peserta didik itu akan bersikap atau berbuat yang berbeda ketika dia berhadapan dengan guru yang lain. Peserta didik itu akan mentaati atau mematuhi nilai-nilai positif yang sudah kita sepakati bersama. Tetapi ketika dia berhadapan dengan guru yang lain, maka dia akan mulai sudah melakukan perubahan sikap.
Kemudian posisi selanjutnya adalah posisi pemantau. Pada posisi pemantau, nada suara yang dikeluarkan adalah dalam posisi suara yang datar dengan bahasa tubuh yang formal. Beberapa ungkapan yang sering digunakan ketika seorang guru memposisikan diri dalam posisi pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Dalam posisi pemantau, di sini seorang guru akan benar-benar memisahkan antara hubungan pribadi, hubungan yang terkait dengan guru dan siswa tersebut, dengan tetap mengacu kepada peraturan yang ada. Makanya di sana adalah peraturannya apa? Tegas akan diberlakukan peraturan atau aturan yang sudah ada. Berikutnya adalah posisi manajer. Ketika kita memposisikan diri sebagai posisi manajer, maka kita akan mengeluarkan nada suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, mendekat kepada murid. Ungkapan yang sering digunakan adalah apa yang kita yakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Posisi manajer adalah posisi yang ideal dalam menyelesaikan atau menangani sebuah kasus di sekolah atau ketika kita menangani kasus siswa. Karena dalam posisi manajer ini kita akan bersama-sama mencari solusi terbaik. Guru dan peserta didik akan bersama-sama mencari solusi terbaik sehingga permasalahan tersebut bisa teratasi dan menemukan solusi tidak merugikan pihak-pihak lain. Kemudian dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah itu kita ada yang namanya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan itu kesannya atau rasanya itu sudah sangat mengikat, kaku, dan anggapan dari peserta didik itu akan ada sanksi kalau ada peraturan. Kalau keyakinan berarti itu akan tumbuh atau didasari atau dari dalam diri mereka. Maka kita sebut sebagai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Boleh saja kalau peraturan kelas boleh saja, tapi kesannya akan sedikit memaksa gitu. Karena kalau peraturan kan ada sanksinya. Kalau keyakinan kelas itu akan menumbuhkan keyakinan atau kesadaran dari dalam diri peserta didik itu. Adapun langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas adalah kita bersama-sama dengan peserta didik merumuskan hal-hal baik apa yang akan kita sepakati bersama. Berikan dulu peserta didik untuk menulis hal-hal apa atau nilai-nilai baik apa yang mereka yakini. Dalam sticky note, ditulis dalam sticky note, kemudian ditempelkan di depan. Nanti kita bersama-sama merumuskan. Nah, dalam menuliskan nilai-nilai positif atau keyakinan itu, usahakan untuk tidak menggunakan kata jangan atau yang sifatnya negatif. Ini contohnya adalah seperti ini. Ketika kita akan menyusun keyakinan kelas, nah, dari rangkuman itu beberapa siswa akan menulis seperti ini misalnya. Masukkan baju, mengenakan seragam yang benar, memakai baju dengan rapi, mengenakan kelengkapan seragam. Ini beberapa rumusan yang dibuat oleh peserta didik. Nah, setelah itu kita rumuskan kembali bersama, kita kerucutkan kembali menjadi berpakaian rapi. Karena keyakinan kelas itu tidak perlu kita membuat kalimat yang panjang. Ya, keyakinan kelas cukup poinnya saja, nilai positifnya apa gitu. Contoh yang lain. Misalnya ini, siswa akan membuat nilai positif rajin menyapu halaman dan kelas, membuang sampah pada tempatnya.
mencuci tangan sebelum makan, membersihkan meja dan kursi. Ini nilai-nilai positif yang dituliskan oleh peserta didik. Kita rumuskan lagi, kerucutkan lagi, fokuskan menjadi menjaga kebersihan. Sehingga tidak keyakinan kelas itu tidak dalam bentuk kalimat yang panjang. Dan dalam menyusun keyakinan kelas, jangan membuat keyakinan kelas yang terlalu banyak. Cukup 7 atau 6 keyakinan kelas saja. Kenapa? Kalau kita membuat keyakinan kelas yang banyak, dampaknya nanti peserta didik akan bingung atau tidak mampu melaksanakan semuanya. Ya. Nah, setelah dirumuskan, ini saling menghargai, disiplin waktu, tolong menolong, jujur dan mandiri. Nah, nanti kita akan rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas seperti ini. Nah, ini. Nah, sehingga terciptalah sebuah keyakinan kelas seperti ini. Ya. Dari nilai-nilai positif yang disusun oleh peserta didik, dirumuskan, dirangkum menjadi poin-poin seperti ini. Sehingga dia tidak berbentuk kalimat yang panjang. Dan jumlah keyakinannya pun tidak terlalu banyak. Kalau di sini hanya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 saja. Sehingga peserta didik akan lebih mudah untuk mengingat dan lebih bisa untuk meyakini keyakinan yang sudah disusun itu. Dan diyakini bersama dan akan dilaksanakan bersama. Jelas ya, untuk keyakinan kelasnya jangan buat terlalu panjang, jangan banyak keyakinan kelasnya, dan ingat nanti ditandatangani kemudian dipasang di kelasnya masing-masing. Nah, tentunya nanti setiap guru akan membuat keyakinan kelas yang berbeda mungkin di masing-masing kelasnya sesuai dengan tugasnya sebagai wali kelas. Keyakinan kelas ini penting sekali karena agar menumbuhkan keyakinan atau nilai-nilai positif atau budaya positif di sekolah agar tumbuh atau muncul dari dalam diri peserta didik. Apabila sudah dilibatkan dalam penyusunan keyakinan, mereka akan merasa ikut berperan, ikut memiliki keyakinan tersebut. Apalagi nanti dengan ditambahkan atau dibubuhkan tanda tangan di sana, itu legalitas pada diri mereka bahwa saya ikut membuat. Ini buktinya, saya sudah menandatangani. Akan ada usaha yang tumbuh dari dalam diri untuk meyakini dan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Demikian rangkaian kegiatan aksi nyata saya dalam menumbuhkan dan membudayakan disiplin positif siswa dengan keyakinan kelas. Terima kasih.